Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wadhiran min ahli amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semua yang senantiasa menonton channel Saidun Nahwi, tempat kita belajar Nahwu dari dasar. Alhamdulillah sudah 43 hari kita bahas kitab Zaidun. Dan di kesempatan video kali ini kita akan khotaman. Ada satu bab lagi yang belum kita bahas, yaitu tentang penulis. Ya, kita bahas sedikit tentang beliau, bagaimana sejarah beliau, siapa beliau sebenarnya, supaya apa? Supaya kita lebih kenal dengan beliau. Ya, ini kajiannya sudah 43 hari kita kaji, alhamdulillah. Semoga teman-teman tetap istiqomah, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mempelajari ilmu nahwu. Oke. Baik. Di sini di dalam video kesempatan ini kita akan bahas tentang penulis ya, teman-teman ya. Di sini tentang penulis. Ya, jadi ini foto beliau. Ini foto beliau dulu ketika 2023. Ini akhir daripada masa beliau mondok. Akhir pondok. Ya, jadi beliau lulus tahun 2023. Kita baca sebentar apa yang telah beliau tulis dalam kitab Zaidun ini. Rabu 26 April 2000 aku lahir dari sepasang kekasih yang selalu kusebut dalam doaku. Jadi ini adalah ungkapan beliau. Beliau lahir 26 April 2000. Langsung saja ya, saya lahir 26 April 2000. Alhamdulillah berarti usia saya sekarang sudah menginjak 25 tahun. Usia di mana Rasulullah SAW itu menikah. Siapa? Saripah dan Karyadi. Jadi ini adalah nama orang tua saya. Ibu saya namanya Saripah dan bapak saya namanya Karyadi. Saya sangat bangga dan saya sangat mencintai mereka berdua. Mereka berdua adalah dunia dan akhirat saya. Ya, jatuh air matanya satu tetes di dunia ini, maka saya tidak akan pernah membiarkan orang yang membuatnya demikian. Kecuali air mata kesenangan, air mata bahagia. Ya, jadi saya tidak pernah berdoa kecuali nama ibu dan nama bapak saya sebut dalam doa saya. Makanya di sini saya menulis yang selalu kusebut dalam doaku. Mereka memberiku nama Dedi Kurniadi. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan nama asli saya, ya, yang Ibnu Sayyad, ada sepenggal cerita tentang Ibnu Sayyad di sini. Nama yang aku bangga memilikinya. Ya, tentu saja saya bangga memiliki nama Dedi Kurniadi. Walaupun tidak sedikit orang yang memiliki nama yang persis sama, tapi Dedi Kurniadi versiku berbeda. Ya, tentunya karena banyak sekali namanya Dedi di dunia ini. Ya, di Indonesia banyak sekali namanya Dedi, tapi versi saya berbeda. Aku memiliki kakak, namanya Samsul Jamaah. Jadi ini kakak saya. Beliau sudah menikah dan memiliki satu putri kecil. Nama putri kecil kakak saya itu atau keponakan saya itu adalah Hidayatul Rizkiyah Asyahdu. Aku juga memiliki adik, namanya Muhammad Habibur Rahman. Jadi sekarang dia sedang mondok di sini di Anjani. Sekarang dia sedang mondok di tempat yang sama denganku. Ya, jadi kakak saya dan adik saya itu satu pondok ya di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Ulama Anjani Lombok Timur. Tapi banyak kisah tentang kami bertiga. Ya, aku menempuh pendidikan di SD Negeri 2 Dasan Lekong. Jadi SD saya itu di negeri, lalu melanjutkan SMP di negeri, SMP Negeri 2 Sukamulia. Sebenarnya SMP 1 ini ya, ini tipe ini. SMP 1 Sukamulia. SMP 1 Sukamulia. Setelah lulus SD, alhamdulillah saya lanjutkan di SMP, enggak mondok dulu. Kemudian melanjutkan lagi di SMA Negeri 2 Selong. Jadi setelah lulus SMP saya melanjutkan di SMA. Ya, karena di antara kakak dan adik saya itu, kalau adik saya dan kakak saya itu memang dari SD mereka sudah mondok. Cuma kalau saya itu di negeri, SD-nya negeri, SMP-nya negeri, SMA-nya negeri. Dan SMA tempat saya sekolah ini adalah salah satu SMA favorit di Lombok Timur. Untuk masuk saja sulit sekali waktu itu. Dan
Masa-masa SMA itulah masa-masa yang paling indah. Ya memang benar. Ya masa-masa jatuh cinta, masa-masa semangatnya belajar. Dan di SMA saya itu untuk pendidikan agamanya itu sangat rendah. Tapi kalau pendidikan umum, kimia, fisika, biologi, astronomi, matematika murni, biologi murni itu dibahas tuntas setuntas-tuntasnya. Ya, itu di SMA saya. Dan alhamdulillah saya di SMA itu ikut olimpiade biologi. Sering juga ikut kompetensi walaupun tidak sampai nasional. Alhamdulillah saya sangat bangga menjadi lulusan SMA Negeri 2 Selong. Ya, tapi kenapa kok saya mondok, ada sejarahnya. Sekarang akan ceritakan sedikit. Mimpiku untuk kuliah terputus. Dan akhirnya aku terdampar di Ma'had Darul Quran wal Hadis NW Anjani. Jadi ceritanya setelah lulus di SMA, masa-masa ketika teman-teman dan saya semuanya itu memilih kemana kita akan kuliah. Ada yang ke Unram, ada yang ke UI, bahkan teman kelas saya itu ada yang ke UI. Ada yang melanjutkan ke Jogja, ada yang melanjutkan ke Malang, dan seterusnya. Banyak sekali. Saya juga melanjutkan di salah satu universitas yang top 5 waktu itu. Alhamdulillah saya sudah komunikasikan dengan guru saya dan beliau mendukung dan beliau mengatakan insya Allah lulus. Akan tetapi ketika saya ceritakan kepada ibu, "Bu, saya ingin kuliah." Apa respon ibu saya? "Nak, saya ingin melihatmu ma'had." Di sana saya langsung panas. Apa ya, tidak terima dengan semua keputusan itu. Karena saya sudah menyiapkan berkas, sudah ini, sudah ini. Tapi masalah pertama saya itu adalah karena ekonomi. Ya saya paham sekali. Waktu itu memang saya belum paham karena memang jiwa muda ya. Jiwa muda, dan memang waktu itu saya sedikit tidak ada adab lah begitu, astagfirullahaladzim. Tapi saya sangat bersyukur. Ya kemudian saya masuk kamar dan tidak keluar. Sampai saya benar-benar lapar. Tidak mau keluar, gengsi lah untuk keluar. Karena apa? Gara-gara ibu menyuruh saya mondok. Sedangkan saya ingin kuliah. Tapi saya sadar diri sebenarnya tidak ada biaya. Tapi kan yang namanya keinginan anak muda itu pasti begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai waktu maghrib, ya ibu saya masuk. "Bu, nak," apa kata ibu saya di depan pintu? "Nak, bukain." Akhirnya tanpa sadar saya membukakan pintu dan ibu saya membawa makanan. Ibu saya duduk di samping saya. Kemudian setelah duduknya itu, kemudian beliau membawa nasi dan menyuapkan saya. Karena saya sangat lapar sekali, tidak bisa menolak. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah nasi itu habis, kemudian saya mengatakan, "Bu, saya pengen kuliah. Saya yakin saya akan lulus ya di kampus ini. Dengan biaya sekian 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 sudah kami komunikasikan." Tapi ibu hanya diam saja karena memang waktu itu banyak sekali biayanya. Tapi alhasil malam itu adalah malam penentu dalam hidup saya. Tangan saya dipegang sama ibu saya. Tangan saya dipegang, kemudian ditataplah mata saya dengan mata yang sayu sekali, kemudian memerah. Mata ibu saya memerah. Kemudian ibu saya mengatakan, "Nak, saya ingin melihatmu mondok. Saya ingin melihatmu belajar ilmu agama." Dengan suara yang sangat lembut dan tulus sekali. Ya, saya luluh waktu itu. Akhirnya saya diam, saya mengatakan iya. Akhirnya sebenarnya saya tidak terima waktu itu. Cuma gara-gara wajah ibu saya, gara-gara keinginan ibu saya yang kuat untuk melihat saya mondok, alhamdulillah saya mondok. Dan saya sangat bersyukur sekali untung saya mondok, untuk saya pilih mondok daripada kuliah. Tapi keinginan saya kuliah itu masih ada waktu itu. Ya, awalnya aku benci takdir itu. Iya, saya sangat benci banget. Aku tak terima harus duduk bersila, pakai peci putih, sarung, dan menenteng kitab setiap hari. Karena di Ma'had itu kita bawa kitab. Kita bawa kitab, pecinya putih, bajunya putih, sarungnya putih, kita nenteng kitab. Dan kita ngaji di masjid. Ini yang gak expect sekali. Ya, karena dari negeri ke pondok pesantren itu sangat-sangat saya tidak prediksi. Bahkan untuk daftar saja, saya menghafalkan 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil dulu. Kirain ketika daftar itu mau dites, ternyata tidak. Namun cinta itu hadir dan telah berlabuh dalam hatiku yang paling dalam. Tak pernah kurasakan nikmat belajar senikmat di Ma'had. Jadi tempat saya mondok itu Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Ulama Anjani.
Ya, jadi metode pembelajaran itulah talaki. Tidak ada absen. Satu kelas itu isinya bisa sampai 900 orang. Satu kelas 900 orang. Ketika saya daftar dulu itu angkatan saya itu 1.500 orang kurang lebih. Kemudian kami itu di masjid, ya. Kemudian di masjid itu ada namanya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4, ya. Kemudian buat halakoh-halakoh. Penghalangnya cuma tabir. Satu kelas itu bisa sampai 500 orang, 600 orang yang hadir. Itu tempat saya ngaji. Dan siapa yang ngajar? Para masyaikh. Kami memanggilnya masyaikh. Kalau mungkin di Jawa kiai, tapi kalau kami memanggilnya masyaikh, tuan guru haji. Ya, kemudian setiap jadwal beliau datang duduk di kursi, kemudian kami ngaji, bawa kitab, bawa rehan, duduk, udah mendengarkan talaki. Begitu metode kami ngaji dan tidak ada absen. Siapa yang datang, tidak. Kemudian mondoknya di mana? Mondoknya di sekitaran desa ini, di sekitaran desa Anjani. Cari kos-kosan begitu. Tidak langsung dalam satu pendidikan formal. Berapa tahun? 4 tahun rasanya sangat cepat berlalu. Namun rasa cintaku tak pernah berkurang pada Masjid Megah itu. Jadi nanti teman-teman bisa searching MDQH NW Anjani, di sana tempat saya menuntut ilmu. Begitu juga semua penghuninya, semua orang yang terpaut dengannya. Karena memang mulai dari tidur, saya baru bisa duduk tidur itu ya ketika mondok. Aku tak pernah menceritakan panjang lebar tentang kisahku. Aku tak akan menceritakan panjang lebar tentang kisah mahatku. Karena pasti kalian akan tertawa dan tak percaya. Lalu mengatakan, masa sih? Saya berani mengatakan demikian karena kenapa? Saya orang pertama yang hampir duduk di kursi masyaikh. Ya, bahwa kan kalau di taklim itu kan kita tidak boleh duduk di kursi guru kita. Tapi saya adalah orang yang pertama yang hampir duduk waktu itu. Karena kursinya bagus, mejanya bagus. Saya pengen duduk gitu. Karena di SMA itu kursi guru itu ya biasa kayak kursi siswa, nggak ada bedanya. Tapi ternyata setelah masuk pondok, adab itu memang segala-galanya. Terus karena mungkin aku satu-satunya tulab yang pernah hampir duduk di kursi abah. yang pernah tak sengaja menendang sandalnya abah. Ya karena ini memang nyata ya. Karena kan kalau abah datang, masyaikh kami datang, kami manggilnya abah, masyaikh kami datang. Kami ketika beliau melepas sandal itu kan kami taruh sandalnya di atas, di pelenteran masjid. Nah kemudian ketika itu saya lewat nih, saya berpikir demikian. Lah siapa ini yang menaruh sandal di atas? Akhirnya saya tendang gitu. Ternyata itu adalah sandal masyaikh. Ternyata itulah sandal masyaikh. Astagfirullahaladzim. Setelah itu ada tulab yang menegur saya, nggak boleh, itu sandalnya abah, itu sandalnya masyaikh. Akhirnya saya memerah dan kabur. Karena saya berpikir, ngapain taruh sandal di atas, kotor kan, masjid itu kotor gitu. Cuma itulah adab. Dan yang pernah menunggu ma'had sepi, ketika semua sudah pulang, aku membuka nasi bungkus di setiap tiang masjid. Oke, jadi ceritanya begini. Dulu kan ma'had itu masuknya jam 7 sampai jam 1 siang. Sudah jam 7 jam 1 siang. Kemudian saya itu sebenarnya belum ada niat mondok, belum 100% niat mondok, cuma memenuhi keinginan orang tua supaya ibu itu senang, ibu itu bahagia, akhirnya saya turuti. Cuma 3 bulan saya itu bolak-balik dari rumah ke ma'had, jaraknya itu kira-kira 4 kilo lah. Subuh saya berangkat, jam 1 saya pulang. Dan saya bawa bekal. Karena siang itu lapar banget, saya bawa bekal. Setiap pulang di masjid itu, saya nunggu dulu pulang. Setelah semuanya beres, akhirnya saya bawa nasi kaput. Nasi kaput itu saya taruh di jok motor. Kemudian setelah selesai pulang, baru saya buka nasi kaput itu di setiap tiang masjid. Saya makan. Itu menurut sebagian orang hina, tapi memang saya seperti itu dulu. Tidak tahu tempat malu, tidak tahu ini ternyata nggak boleh, tidak tahu ya hal-hal yang memang menurut sebagian orang santri itu ini nggak malu-maluin gitu, tapi bagi saya itu nggak malu gitu ya. Dan saking laparnya telurnya menggelinding, karena pernah saya buka, saking laparnya nasi kaput itu saya buka, kemudian kan lauk saya telurnya itu menggelinding di karpet masjid. Hanya lihat kanan lihat kiri, ya udah ambil kemudian dimakan. Ya itu sepenggal cerita saja. Lalu ku tengok kiri dan kanan, tidak ada orang, ku ambil dan ku makan. Karena kan lauknya cuma telur doang.
Masa indah itu akan selalu terkenang dalam jiwaku. Dan aku sangat bersyukur Allah mengganti mimpiku dengan masuk mondok di Ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Watan Anjani. Saya berani mengatakan wallahi untung saya mondok. Entah apa jadinya diri ini ketika saya melancong ke Pulau Jawa untuk menuntut kuliah. Wallahu alam. Ya, ini keinginan orang tua saya dan memenuhi keinginan ibu. Orang tua terutama ibu itu memang tidak akan pernah berakhir menderita. Tapi setelah di Ma'had saya juga kuliah ya. Jadi di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin ini bernaung, ada Ma'had, ada kuliah, ada MA, MTS dan seterusnya. Ya, jadi aku juga lulusan Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Ulama Lombok Timur, prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, jadi aku juga kuliah ya sambil Ma'had sambil kuliah. Jadi kehidupannya begini. Ya, pagi subuh itu ngaji pagi di Muzakarah. Kemudian jam 7 berangkat Ma'had sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 2 istirahat, jam 2 sampai sore itu kuliah. Sorenya maghribnya ngaji sampai jam 9, jam 9 sampai jam 11 ngaji lagi, jam 11 sampai jam 12 ngaji lagi, jam 12 sampai jam 2 baru selesai ngaji lagi, jam 2 subuh lagi tidur. Begitu saja seterusnya. Itulah kehidupan saya dulu karena saking pengennya bisa. Sekarang aku juga sedang proses penyusunan skripsi di STMIK Syekh Zainuddin Abdul Majid Nahdlatul Ulama. Jadi setelah semester 5 di Institut Agama Islam Hamzan Wadi, saya memberanikan diri kuliah lagi di STMIK Syekh Zainuddin mengambil prodi Teknik Informatika. Jadi saya kuliah 2, saya Ma'had 2, sama Ma'had 1, saya kuliah 2. Langsung begitu karena menurut saya langsung saja kebetulan ada di pondok gitu kan. Mengambil prodi Teknik Informatika. 3 bulan lagi saya akan wisuda. Oke, yang di STMIK ini sebentar lagi saya akan wisuda. Doakan semoga cepat. Aku kuliah di 2 tempat ya, sambil mondok dan kuliah. Kalian bisa bayangkan betapa sibuknya aku dulu. Tapi aku tidak akan menceritakannya di sini, lain kali aja ya. Oke. Kemudian ya, di mana tempatnya ngaji nahu? Ya, saya ngaji nahunya itu di Muzakarah Sudun Najin. Di Ma'had juga kami ngaji nahu. Jadi di Ma'had itu kami membahas kalau tidak salah itu 14 mata pelajaran, mulai dari nahu, sorob, tasawuf, fikih, usul fik, mantek, balagoh, tafsir, hadis, kemudian faraid, falak, apa juga. Nah, sekitaran itulah 14 fan ilmu yang kita pelajari dengan masyaikh yang berbeda-beda. Setiap tingkatan itu masyaihnya beda-beda dan setiap tingkatan itu kitabnya juga beda-beda. Tapi kan saya baru lulus SMA jadi nggak paham nahu, makanya saya cari muzakarah namanya. Di muzakarah tempat saya ngaji itu namanya Muzakarah Sudun Najihin. Oh ya, kalian pasti bertanya, lalu nama Ibnu Soyad itu dapat dari mana? Aku akan spill sedikit saja. Jadi Ibnu Soyad itu adalah nama kunyah dari guruku Ustazuna Muhammad Khairul Lutfi Kiha MPD. Jadi orang yang memberikan saya kunyah Ibnu Soyad itu adalah guru saya. Nama beliau adalah Ustaz Muhammad Khairul Lutfi. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan studi doktor beliau yang sedang beliau jalani, semoga cepat wisuda. Ya, jadi ketika saya masuk mondok di Muzakarah Sudun Najin itu saya yang paling bikin onar, nggak tahu adab karena belum belajar taklim. Paling nyusahin orang ketika ada tutor misalnya yang masuk di kelas saya, dia menjelaskan bla 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 bla. Kemudian tutor itu bertanya, "Sudah paham?" Saya pasti mengatakan tidak. Ketika ditanya, "Mana yang tidak dipahami?" Saya mengatakan semuanya. Karena real memang semuanya itu tidak saya pahami. Waktu itu, nah ini diktat saya dulu, panduan saya dulu namanya Soyadun Nahwi. Makanya saya tabarukan membuat YouTube ini, membuat kelas di Instagram, membuat kelas online saya yang belajar Nahwu itu dengan nama diktat saya dulu, Soyadun Nahwi. Setipis ini dulu saya hafal, mati-matian banget saya hafal. Ya, saya ngambil nama dari ini dan sekarang berubah nama diktat yang dipakai di Muzakarah Sudun Najin namanya Ja Zaidun. Dan sudah ada tambahan, banyak sekali tambahannya. Cuma saya tabarukan dengan diktat ini karena memang diktat inilah sebagai futuh pertama. Saya tidak kaji matan jurumiyah dulu. Ini futuh pertama saya belajar. Sampai akhirnya, sampai robek. Alhamdulillah di akhir saya dapat tokek beliau, isinya seperti ini. Saya benar-benar menghafalnya dulu ini mati-matian, siang malam. Bahkan setelah selesai sholat, saya jadikan ini wirid. Selesai sholat, doa bentar, ya Allah jadikan ahli nahu, ahli sorob. Doa, kemudian baca lagi, mengulang terus. Ya,
mengulang terus. Saya sangat yakin dengan perkataan guru saya. Ya, yang paling menang itu adalah orang yang sering mengulang. Ya, ketika aku dulu belajar, masih dalam proses belajar. Ketika waktu belajar nahwu sorof, tafsir, hadis, mantek, balaghah, usul dan lain-lain, aku sedikit rajin dibandingkan teman-teman yang lain. Rajin banget ya, ini adalah ketawaduan. Ini hanya sekedar tulisan beliau ya. Jadi alhamdulillah saya diberikan sedikit rajin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Saya berpikir bahwa ini kitab. Ini kan kitab nih. Ini kitab. Saya berpikir begini. Ini kitab yang seperti ini nggak mungkin ada orang yang bisa baca. Itu pikiran saya dulu. Nggak mungkin lah ada orang yang bisa baca. Ini nggak ada baris. Kemudian dia bisa terjemah, dia bisa paham maksudnya. Kok bisa begitu? Ya kok bisa orang seperti itu? Akhirnya malam itu saya balikkan, saya kuatkan tekad saya. Ya, saya sudah kosongkan keinginan untuk kuliah di luar di Jawa. Akhirnya saya fokus untuk mengkaji nahwu sorof. Fokus. Dan futuh nahwu saya itu memang ada di Ustaz Lutfi. Ya, ketika semua orang nggak paham, saya pernah nangis gara-gara nggak paham ini. Saya pernah nangis, jatuh air mata saya itu jatuh-jatuhnya. Kenapa? Karena kok bodoh sekali gitu ya. Alhamdulillah saya kurang senang ya kalau saya dikatakan bodoh. Walaupun sebenarnya saya bodoh, tapi saya tidak suka. Semua orang mungkin tidak suka dibilang bodoh ya. Ya, memang itu kebiasaan saya. Saya paling tidak suka dengan yang namanya bodoh. Saya tahu diri bahwa saya ini bodoh dan saya harus belajar. Ya. Sekuat, setegeng, sekeras apa sih ilmu nahwu ini, itu yang saya pikirkan. Sehingga saya pernah nangis gara-gara tidak paham ini. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya baca, saya berani untuk memahami, menghafal. Walaupun saya tidak paham, saya hafalkan saja. Karena guru saya mengatakan hafalkan dulu sambil dijelaskan tidak paham. Akhirnya datang Ustazuna Muhammad Harul Lutfi pertama kali. Kemudian beliau menjelaskan saya tentang jamak taksir. Simple sekali caranya. Tapi sebelum beliau masuk itu, beliau bertanya dulu waktu itu. Ya, waktu itu tanggal 13 Juli. Ya, sekarang kan tanggal 12 ya. 13 Juli 2019, saya catat tanggalnya. Ya, beliau nanya di kelas itu, siapa yang lulusan SMA? Saya ngangkat tangan. Siapa yang nggak pernah belajar nahwu? Saya ngangkat tangan. Oke, akhirnya ketika pembelajaran itu, yang dilihat itu sepertinya saya saja. Hanya saya saja yang dilihat sama ustaz ini. Kok saya aja yang dilihat ya? Akhirnya beliau menjelaskan, simpel sekali cara beliau menjelaskan. Jadi, Zaidun itu nama orang. Kalau ada satu orang kalau ada satu orang itu namanya Zaidun. Tapi kalau ada 10 orang namanya sama Zaidun, kita sebut Zuyudun. Oh, akhirnya itu putuh pertama nahwu saya itu adalah Zaidun dan Zuyudun. Ternyata Zaidun itu satu orang yang disebut mufrad, Zuyudun itu banyak orang yang disebut jamak. Itu yang disebut jamak taksir. Itu yang saya pahami pertama dari lisan guru saya Ustaz Muhammad Harul Lutfi. Makanya saya berikan diktat ini dengan nama Zaidun. Ya, karena nama ini adalah benar-benar futuh saya. Ya. Kalimat yang pertama saya pahami itu adalah Zaidun ini. Dan seketika itu saya berdoa. Apa doa saya? Ya Allah, selama saya ngaji di ustaz ini, selama saya belajar di ustaz ini, tolong Zaidunkan ilmu saya. Tambahkan terus ilmu saya, tambahkan terus adab saya, tambah terus ilmu saya. Itu yang selalu saya doakan. Makanya saya pernah ketemu dengan beliau, kemudian menyampaikan begini, Allah Ustaz doakan ya. Dan beliau adalah yang membela saya ketika saya difitnah mencuri. Ya, kalian kalau mau baca ceritanya silahkan ke history Instagram saya. Ada di sana list sorotan, ada history di sana. Udah saya spill ceritanya sedikit. Waktu itu hati saya dengan beliau itu seakan-akan menyatu. Karena kenapa? Bayangkan, saya baru pindah pondok, udah nggak dari rumah lagi, udah mondok gitu ya. Hari pertama mondok itu difitnah mencuri HP. Padahal niat saya itu pergi ngaji. Difitnah mencuri HP, dan sejalan-jalan sebulan-bulan itu saya selalu dituduh itu pencuri. Gimana hati kalian? Tapi ketika ngaji pagi, ngaji subuh, Ustaz Lutfi keluar. Dan beliau langsung pegang mic dan mengatakan, siapa yang menuduh murid saya mencuri, berarti dia juga menuduh saya. Langsung hati saya mengatakan, Masya Allah, dibela dengan guru itu, dibela oleh guru itu sangat luar biasa sekali. Penghargaan yang sangat luar biasa sekali. Makanya waktu ngaji pagi itu semua kita nangis. Dan saya lari, berdiri dari tempat duduk, lari dan memeluk beliau. Ya, karena
ungkapan beliau yang mengatakan, siapa yang menuduh murid saya mencuri, berarti dia juga menuduh saya mencuri. Aduh, kalau saya ingat itu saya memang sedih sekali. Semoga beliau selalu sehat walafiat. Hubunganku dengan guruku itu bukan hanya guru dan murid, namun sudah seperti ayah dan anak. Aku selalu mengikuti jejak beliau dalam belajar. Mulai dari caranya, jam belajarnya, karya-karyanya aku ikuti. Sampai akhirnya aku bisa menyusun beberapa kitab nahwu dan sorob berkat didikan beliau. Jadi beliau juga banyak mengarang buku dan kitab. Ustazuna Muhammad Khairul Lutfi banyak mengarang buku dan kitab. Beliau juga selalu memotivasi saya supaya rajin belajar. Sampai beliau memberiku nama Ibnu Soyad, sang pemburu. Jadi Ibnu Soyad itu artinya sang pemburu. Tentunya di sini bukan maksudnya Ibnu Soyad yang lain ya, karena kan kalian pasti tahu ada nama Ibnu Soyad yang lain. Aku tidak akan membongkar rahasia nama ini di sini karena kalau dibongkar bisa jadi novel. Ya memang benar. Kalau saya ceritakan tentang nama ini bisa menjadi novel, dan saya sedang menyusun novel tentang perjalanan mondok saya yang mungkin bisa memberikan inspirasi kepada kalian. Karena ketika saya nulis story di Instagram itu banyak sekali komentarnya yang sangat luar biasa. Ada yang sampai nangis, ada yang sampai mana lanjutannya ini, mana lanjutan. Saya doakan, saya sedang proses menulisnya, mengumpulkan lembaran-lembaran foto atau apa. Karena dulu ketika waktu mondok itu saya tidak ada HP. HP saya itu HP Tulalit. Dan aku sangat jatuh cinta dengan nama ini. Kemudian akhirnya aku memakainya dengan nama penaku, ya Ibnu Soyad. Dan aku tidak lebih dikenal dengan nama ini bukan tanpa alasan. Pertama karena guruku selalu memanggilku dengan nama ini. Kedua karena karya-karyaku. Alhamdulillah ya, saya pernah dibilang bodoh dalam ilmu nahwu sama seseorang, teman ngaji, teman seleting. Tapi alhamdulillah sekarang dia yang belajar kepada saya. Ini bukan sombong atau apa, tapi ini butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Untuk mencapai titik ini saya tidak santai-santai. Saya tidak pernah makan. Saya selalu puasa dulu tingkat 1. Tidak pernah makan untuk apa? Untuk beli kitab. Ya, membeli kitab itu seakan-akan kewajiban. Saya anggap kewajiban. Saya selalu nabung. Untuk jajan itu tidak dulu. Jajan tidak. Tabung-tabung beli kitab. Kalau udah cukup 80 beli kitab. 90 beli kitab dan seterusnya. Ya, saya selalu teringat dengan kenangan dulu ketika mondok ya. Banyak sekali dan tidak mungkin saya akan ceritakan semuanya di sini. Ini aku spill beberapa karyaku selama mondok. Karya yang pernah kususun ketika menuntut ilmu di Ma'had. Ya, jadi ini beberapa karya alhamdulillah yang pernah saya susun. Yang pertama ada Limaza Wali Anna. Ya, pedoman belajar ilal. Nah, jadi ada namanya kitabnya Limaza Wali Anna, cuma cetakannya sudah habis, nggak ada di sini. Ya, jadi Limaza Wali Anna ini saya susun bertiga, saya, guru saya Ustazuna Muhammad Khairul Lutfi dengan partner saya namanya Ustazah Ismi Wahyuni. Ya, aku menyusunnya bertiga bersama guruku Ustaz Muhammad Khairul Lutfi dan sahabatku Ismi Wahyuni. Buku ini adalah pedoman bagi yang ingin belajar ilal dari awal sampai akhir. Aku melanjutkan karya guruku ringkasan penomoran ilal. Kemudian aku dan Ismi berinisiatif untuk menyusun pedoman belajar ilal dari awal banget. Alhamdulillah lahirlah buku ini. Jadi sebenarnya Ustazuna itu membuat ringkasan penomoran ilal cuma 2 lembar. Akhirnya saya dan Ismi berinisiatif untuk mensyarahkannya. Ya, mensyarahkan dengan penomoran yang sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas di channel ini. Karena ilal itu penting. Ilal itu adalah kita mengetahui asal kata. Asal katanya itu rodiwa, ya, addo, adido, khofa, khowifa, dan seterusnya. Kita tahu asal kalimat itu dari dasar banget. Kemudian kita bisa mentasrif yang mu'tal. Itu kalau kita ahli ilal. Kedua, ajil am ajil fil awamil. Ya, ringkasan dari kitab Al-Awamil Jurjani membahas 100 amil dalam ilmu nahu. Ini adalah hasil berburuku membaca kitab sendiri Awamil Jurjani. Sambil mengkaji aku menulis ringkasannya dan ternyata buku ringkasanku akhirnya full. Nggak nyangka daripada catatanku hilang, makanya aku membukukannya dan menjadikannya ringkasan 100 amil dalam ilmu nahu. Ya, ada kitab Al-Awamil Jurjani. Ini hanya 1 lembar. Kalian kalau hafal ini, insya Allah semua amil dalam ilmu nahu itu sudah ada di sini. Karena ini adalah ringkasan daripada Al-Awamil Jurjani. Dan kalau ini sudah ada di produk digital Ibnu Soyad. Linknya ada di bio. 3. Kamus Zubdatul Kutub. Ya, kamus ringkasan semua fiil yang ada dalam Mamu Yunus.
Kamus yang mengungkap rahasia fiil dalam menentukan asal katanya dan baris ain fiilnya. Aku menyusunnya bersama sahabatku Ismi Wahyuni. Aku menyusun kamus ini gara-gara kecanduan belajar ilal. Kalian pernah nggak sih kecanduan belajar? Alhamdulillah saya pernah, walaupun nggak sering. Ini kamus Zubdatul Kutub. Ya, nama kamusnya Zubdatul Kutub. Zubdatul Kutub itu artinya inti daripada kitab kuning, itu adalah Zubdatul Kutub. Ini adalah isinya kamus yang akan ngasih tahu kalian bab mana tempatnya fiil itu, mana fatu domimnya, fatu kasrin, fathatani, kasru fathin, domu domin, kasrotani. Ya, sudah tersusun dan sudah ada halamannya begitu. Dan di sini kamusnya nggak berbaris ya, ain fiilnya itu nggak berbaris karena cukup mengetahui bab mana tempatnya masuk, udah ketahuan babnya. Yang keempat, ya abati fi ilmin nahwi. Hasil berburu ilmu nahu di ma'had serta di muzakarah. Ini adalah karya pertamaku yang menggunakan full bahasa Arab. Ya, mana? Nah, ini dia. Ini karya pertama saya yang menggunakan bahasa Arab. Aku menyusun kitab ini mengikuti susunan matan jurumiyah dan mutamimah al-jurumiyah. Isinya adalah semua catatan nahu yang pernah aku pelajari. Aku mengumpulkannya dalam satu buku. Ya, jadi an-nahu ya fata abul ulum. Wahai pemuda, nahu itu adalah bapaknya ilmu. Dan saya mengatakan, memberikannya judul ya abati. Karena ya abati sini sendiri adalah satu lafaz yang memang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak salah 8 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Ismail memanggil bapaknya Ibrahim dengan nama ya abati. Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan nama ya abati. Nabi Yusuf memanggil ayahnya dengan nama ya abati. Kenapa ndak ya abi? Ya karena beda ya. Kalau mengatakan ya abi itu artinya wahai bapakku, udah itu aja. Tapi kalau memakai ya abati, wahai bapakku yang paling aku cintai dan tidak ada yang kucintai selain engkau, seakan-akan mengungkapkan seperti itu. Ya, itulah kerennya bahasa Arab. Kemudian yang kelima, ya ummati fi ilmi tasrif. Jadi untuk mencari pasangannya ini saya buat ya ummati. Ya sama kayak ya ummi, ya ummati itu sama. Ya kalau ini tasripan yang mujarrad sama yang mu'tal. Saya susun bersama adik saya Nahjil Koimi Ahmad namanya. Dia yang saya privat iklal. Karena kalau pribadi saya, kalau ada yang ngaji privat di saya harus membuat karya. Yaitu prinsip saya. Kalau ada yang ngaji privat di saya harus memiliki karya baru saya akui keilmuannya. Ya, apapun itu, sesederhana apapun karyanya. Karena untuk mengikuti sunatan hasanah daripada ulama-ulama terdahulu. Pedoman ilmu tasrif simpel dan mudah dipahami. Ini karya keduaku yang berbahasa Arab. Aku menyusunnya bersama adikku Nahjil Koimi Ahmad. Isinya adalah tasrifan semua fiil berdasarkan jadwal sulasi mujarrad dan jadwal sulasi mazid yang sudah diilal. Jadi yang tasrifan fiil mu'tal itu di sini yang sudah diilal ya. Jadi ini bisa dijadikan pedoman dalam memahami tasrifan jika menemukan fiil yang sama dan susah untuk diilal. Ya, itu yang kelima. Yang keenam ada namanya i'rabain. I'rab dari 2 surah yaitu surah Al-Kahfi dan surah Al-Ghafir. Karena dulu di ma'had ketika tempat aku belajar tafsir Sawi dan bagian yang dikaji adalah surah Al-Kahfi dan surah Ghafir. Jadinya aku iseng untuk mengirab kedua surah itu dan kujadikan karya i'rab sendiri. Jadi ketika di akhir pondok memang kajiannya itu adalah Al-Kahfi dan Al-Ghafir. Makanya saya mengirab perlapas daripada kata itu. Kemudian saya sudah dicetak cuma habis ya. Yang ketujuh adalah Bahrain, ringkasan ilmu arut dan qawafi, hasil belajar dari ilmu arut tingkat 4. Ya, yang sedang saya akan buka kelasnya. Jadi dulu saya tidak paham sekali tentang ilmu arut ya. Saya tidak paham sekali. Yang ngajar saya itu adalah Abah Syakur namanya, masyaikh saya. Ya, ini adalah karyaku selanjutnya berbahasa Arab. Kitab ini namanya Bahrain, 2 lautan, yang isinya adalah ilmu arut dan qawafi. Jadi ada 2 ilmu di sini, ilmu arut, ilmu yang mempelajari tentang 16 bahar, qawafi, ilmu yang mempelajari tentang baris akhir daripada bahar. Ini adalah pedoman bagi siapa yang ingin memulai belajar ilmu arut dari awal sampai bisa membuat syair. Dan ceritaku menyusun kitab yang satu ini benar-benar keren banget dan aku bahas di lain waktu. Jadi aku menyusun kitab ini selama 1 minggu. Waktu itu saya benar-benar paham ketika dijelaskan di ma'had oleh Abah Syakur. Saya pulang, saya tutup pintu. Maaf, tidak ada pintu ya waktu itu. Saya tutup korden. Kemudian saya ringkas kitab Muhtarus Syafi. Akhirnya ringkasan saya full. Ya, dan saya berinisiatif untuk mengetiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu itu saya benar-benar paham membuka kitab Muhtarus Syafi itu seakan-akan mengalir, ilmu arut itu mengalir banget. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengetiknya dan jadilah kitab Bahrain.
Ya, ini sudah panduan belajar ilmu syair dari awal. Cuma harus ada dasar nahwu sorof. 8. Mi'rajain. Ini adalah hasil penyusunan dari kitab Ikmalul Mi'rajul I'rab dan Mi'rajul I'rab yang disusun oleh guruku Ustazuna Muhammad Hirul Lutfi dan 12 orang sahabatku saat ngaji praktik 2. Kalau ini karya bersama, saya menyusunnya dengan Ustazuna dan 12 teman saya yang satu kelas dulu. Ini adalah kitab i'rab paling tipis tapi mencangkup semua tentang pengirapan baik lapas yang mabni maupun mu'rab. Jadi untuk i'rab itu sebenarnya sudah ada rumusnya. Tidak perlu ja'a zaidun sama ja'a amrun itu, ja'a zaidun nasoro amrun itu beda i'rabnya, enggak, cukup mengetahui rumus saja. Dan ini nanti kita akan bahas juga tetap di channel ini dan tetap kita akan bahas. Intinya teman-teman mau belajar dan bisa baca kitab. Aku menambah beberapa rumus i'rab dan menguranginya. Ini adalah kitab rumus super mudah dan dalam menguasai i'rab. Baik itu i'rab yang mabni maupun mu'rab. Di sini sudah lengkap disusun menggunakan grafik berwarna dan tidak akan pernah membuatmu bosan jika membacanya. Kemudian jangan talak dulu. Nah, kalau jangan talak dulu ini ada di sini, saya ambilkan bentar. Nah, ini dia, jangan talak dulu. Isinya adalah tentang ringkasan talak. Ya, karena ketika tingkat 4 di Mahat itu kita membahas tentang ilmu talak dan ini alhamdulillah saya sudah susun sesimpel-simpelnya berbahasa Indonesia kalau ini. Ringkasan hukum talak, syaratnya, lafaznya dan semua yang berkaitan dengannya. Ini aku susun seketika belajar fikih bab talak menggunakan kitab I'anatul Thalibin jilid 4. Hasil mengaji di Mahat, duduk di depan masyayikh dan diskusi bersama teman seperjuangan setiap malam, menyelesaikan ibarat dan memecahkan permasalahan talak di desa kami masing-masing. Karena ketika belajar talak itu kami pulang membawa permasalahan dan itu yang kami diskusikan, sejenis bahsul masail. Yang 10, ilmu itu pelit. Nah, jadi saya juga menyusun buku tentang ilmu itu pelit tapi habis cetakannya. Buku yang menjabarkan tentang keutamaan ilmu, syarat memperoleh ilmu, bagaimana memperoleh ilmu, cara terbaik dalam belajar, tips memilih ilmu, teman dan guru. Buku juga berisi motivasi menuntut ilmu dan cara belajar mengatur waktu. Buku ini aku ambil dari kitab Ta'limut Ta'lim dan Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Alhamdulillah 2 kitab itu sudah selesai dikaji. Yang ke-11, tahu enggak. Jadi ada yang saya susun tentang tahu enggak. Jadi tahu enggak ini adalah berisi tentang ibarat-ibarat unik yang saya temukan ketika selama membaca kitab. Siapa nama asli Fir'aun, ada berapa anak daripada Nabi Su'aib, ada apa nama bintang, 12 bintang yang dilihat nama sama Nabi Yusuf, itu semuanya ada di kitab dan itu yang saya tulis. Nah, kalau buku yang satu ini adalah hasil gabutku ketika membaca kitab. Isinya adalah hal-hal unik yang kutemukan ketika membaca kitab. Namun dari siapa yang pertama kali menulisnya, berapa anak Nabi Ibrahim, siapa nama untak sayangan Rasul, siapa Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi. Daripada hal-hal itu hilang begitu saja, aku milih untuk membukukannya. Jadi ketika menemukan di kitab, saya langsung ketik dan tulis referensinya seperti itu. 12. Untaian indah tentang Isra Mi'raj. Kalau ini adalah saya terjemah kitab Ad-Dardir fi Qisatil Mi'raj. Kalau buku ini terjemah dari kitab Ad-Dardir fi Qisatil Mi'raj. Karena dulu kalau bulan Rajab wajib banget mengkaji kitab ini, walaupun udah sering khotam tetapi ikut ngaji di sini aku berinisiatif untuk membuat terjemah dari kitab ini sehingga bisa dengan mudah mempelajarinya. Ya. Dulu kalau bulan Rajab itu wajib kita kaji kitab Ad-Dardir. Walaupun saya sudah 5 kali khotam, tapi tetap insya Allah ikut ngaji. Nah, baru yang ke-13 sama ke-14 itu ada Zaidun dan Hindun. Mana dia? Nah, barulah yang kesini ada Zaidun dan Hindun. Zaidun, catatan pendek untuk nahwu yang panjang. Hindun, catatan sederhana untuk sorof yang rumit. Tapi sebenarnya kisah awalnya itu ini adalah terbentuk gara-gara saya dulu pernah buka bimbingan belajar namanya Bimbel Kutub di Kepah, ada salah satu desa di Anjani. Gara-gara adik saya namanya Jaya dulu. Sebenarnya saya susun ini benar-benar ringkas sekali. Dulu waktu masih awal-awal itu bentuknya lembaran-lembaran saja. Karena ada adik saya yang mau ngaji nahwu, cuma ketika ngaji nahwu itu mereka bingung mau mulai dari mana. Akhirnya saya buatkan ringkasan tipis dulu, hanya 7 lembar. Ya, kemudian selesai dibahas itu saya lanjutkan ringkas, akhirnya jadi ini gitu. Ya, jadi ini gara-gara adik-adik bimbel juga ya, adik-adik bimbel kutub angkatan pertama. Ya, ini disusun berkat mereka yang masih mau ngaji. Ya, saya buatkan ringkasan, seringkas-ringkasnya belajar nahwu. Ini loh yang harus kalian hafalkan. Ini loh yang harus kalian
benar-benar kaji dulu. Yang lain tuh jangan dikaji dulu. Karena nanti kalau kalian kaji, nanti kalian akan kesulitan dan mengatakan bahwa nahwu itu sulit. Ini adalah hasil belajar nahwu selama di Ma'had Darul Quran wal Hadis dan di Muzakkar Sulul Najiyah. Ringkasan ini aku susun berdasarkan pengalamanku saat belajar nahwu. Ringkasan ini adalah materi yang sudah berurutan bagi yang mau belajar nahwu. Kemudian Hindun, catatan sederhana untuk sorob yang rumit. Buku ini adalah pasangan dari Zaidun. Ini versi sorobnya. Ini juga adalah ringkasan hasil belajar di Ma'had dan Muzakkarah. Isinya adalah materi dasar sorob yang harus dipahami bagi orang yang baru mulai belajar sorob. Materinya tidak terlalu panjang karena saya hanya mengambil bagian yang dibutuhkan dalam memahami sorob. Jadi dua kitab ini adalah pasangan dan kakaknya itu yang ini. Kakaknya daripada dua itu yang ini. Ini kakaknya, ini adiknya ya. Nah, ini kakaknya, ini adiknya. Ini dasarnya harus mutkin dulu ini. Harus mutkin, benar-benar mutkin yang dua ini. Ya, baru kita akan mudah dalam praktik. Ya, benar-benar harus mutkin. Karena dulu saya juga mutkin banget Soyedun Nahwi ya. Yang diktat di Muzakkar Soyedun. Benar-benar mutkin. Saya tidak tidur untuk menghafal dulu. Ya Allah, kalau saya ingat waktu itu. Ya, saya tidak percaya dengan diri saya waktu itu. Kok serajin itu ya. Dan sekarang entah kemana sifat rajin itu. Ya, semoga teman-teman tetap istiqomah. Sampai di sini dulu ya aku spill. Insya Allah akan hadir lagi karya-karya lain berikutnya. Doakan. Aku sangat suka menulis. Kalau tidak menulis cerita ya minimal tulis kitab. Aku sangat termotivasi dengan salah satu ungkapan yang mengatakan, jika engkau ingin mengenal dunia, ya maka membacalah. Dan jika engkau ingin dikenal dunia, maka menulisnya. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dan semua imam yang lain, kenapa bisa dikenal sampai sekarang? Karena gara-gara tulisannya. Kitabnya, ilmunya yang dituangkan dalam tulisan. Kita bisa mengenal Imam Syafi'i dari mana? Kitab Al-Um. Ya, dari murid-murid beliau yang menulis ilmu-ilmu beliau. Ya, kalau kita ingin dikenal dunia walaupun kita sudah mati, ya menulis. Dan kalau kita ingin mengenal dunia, membaca. Karena membaca itu seakan-akan kita berbicara dengan penulisnya. Kita membaca Al-Um, seakan-akan kita berbicara dengan Imam Syafi'i. Kita membaca Ihya Ulumuddin, seakan-akan kita berbicara dengan Imam Al-Ghazali. Ya, makanya jangan malas membaca. Imam Asy-Syafi'i masih dikenang sampai sekarang karena hasil karya beliau yang masih dipelajari sampai saat ini. Karena kalau ingin tahu lebih jauh tentangku, silahkan cari di media sosial Ibnu Said, Instagram, TikTok, Facebook, namanya sama. Dan insya Allah YouTube akan segera aku buat. Dan aku akhiri dengan ungkapan, wala tamutunna illa wa antum katibun. Dan janganlah kalian meninggal sebelum menjadi penulis. Ya, harus nulis dulu baru meninggal. Nah, itu adalah bab terakhir daripada kitab Zaidun tentang penulis. Ya, kita alhamdulillah sudah baca dari awal sampai akhir. Ya, dan intinya adalah kitab ini alhamdulillah sudah khotam. Kita akan lanjutkan pembahasannya di sini. Kalau di kelas di Instagram, kita akan lanjutkan ke matan jurumiyah. Kita bahas perlafaznya secara detail. Ya, asal katanya, bagaimana menterjemahnya, tarkibnya kita akan bahas. Tapi kalau di YouTube kita lanjutkan di Hindun. Tapi gimana dong yang di Instagram? Ya, tetap di Instagram itu harus mengikuti di Hindun juga untuk setor hafalannya. Dan kita langsung praktik di matan jurumiyahnya. Teman-teman pilih yang mana, bebas. Mau di Instagram, mau di YouTube, silahkan. Intinya teman-teman belajar. Ya, belajar nahwu. Saya akan berusaha membagi waktu, membuat kesempatan untuk membuat video. Intinya teman-teman mau belajar nahwu. Ya, dan alhamdulillah sudah khotam ya. Ini sudah khotam, kita baca semuanya dan kita akhiri dengan membaca doa. Ya, untuk semua orang yang telah mempelajari buku Zaidun ini dari awal sampai akhir, ya saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal ibadah, diberikan keistiqomahan, diberikan pemudahan pemahaman dalam belajar nahwu dan dijadikan sebagai ahli nahwu. Biniyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Rabbana zidna ilma, rabbana zidna ilma, rabbana zidna ilma. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alaina kulla asirin bijahil bashirin nadir. Ya katsiran nawali hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawali, ya mubdi'an bila misal. Falakal hamdu wal minatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma ja'alna minan najihin al faizin al mukhlisin fi jami'il ikhtibari dunyawi wal ukhrawi madal ayyami bikun fayakun.
اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا فحم النبيين وحفظ المرسلين والحام الملائكة المقربين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحام الملائكة المقربين اللهم سهل على أمورنا وفهمنا وحفظنا اللهم سهل على أمورنا وفهمنا وحفظنا يا الله اللهم سهل على أمورنا وفهمنا وحفظنا يا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم رب اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خصوصا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Ya, itu teman-teman, alhamdulillah kita sudah doa dan semua yang menonton ini tetap saya doakan semoga dipermudah dalam belajar nahu, diberikan istiqomahan dan kelancaran dalam membaca kitab. Kita akhiri, tetap lanjutkan, kita akan lanjutkan pembahasannya di Hindun yang membahas tentang sorobnya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum